Satu suara, satu keluarga. Bangun pagi, nyalain harimu. Cerita seru, obrolan bermutu. Insan teratai Airwaves, teman tiap hari. Radio dan podcast, gampang kamu bagi. Insan teratai Airwaves, yuk ikutan lagi. Hello Integrities, welcome back to Insan Teratai Airwaves. Satu suara, satu keluarga. Kamu kabarnya gimana, Li? Kan kita udah lama gak ketemu nih. Iya, aku baik banget sih. Kalau kamu gimana nih? Aku agak sakit dikit deh, tapi gak apa-apa. Oh, ya syukurlah. Oke. Selama liburan ini kita ngapain aja sih? Kamu ada cerita nggak? Oh, aku sama bulan ini tuh aku pergi ke kampung aku di Klaten, Jawa Tengah. Kalau kamu kemana? Kalau aku sih nggak banyak ya. Aku cuman keliling-keliling Gading Serpong aja sih. Palingan Gading ke Pop-up Serpong. Store. Pop-up store? Pop-up store, ya. Oke. Benar-benar. Kalau selama ini kamu pergi ke Klaten ya? Oh iya, ke Klaten, Jawa Tengah. Kamu nih ada ngerasa hawa-hawa panas gitu nggak? Kayak hawanya panas gitu, terus kayak banyak debunya. Karena aku tuh ngerasa akhir-akhir ini tuh kita banyak debunya gitu. Kadang aku bisa bikin batuk juga loh aku. Oh iya, aku tuh sebenarnya sakit gara-gara alergiku tuh ke-trigger sama debu-debu itu. Oh iya sih, bener kan. Aku juga ada alergi debu loh sama alergi dingin. Tapi kali ini tuh yang paling dipicu itu sih alergi debu ya. Karena banyak debunya juga sih. Mau pakai masker atau enggak pun kayaknya aku tetap batuk deh. Iya, soalnya Kenapa ya? kayaknya debunya emang lagi banyak gitu Iya, nggak emang sih? banyak sih. Selain debu juga Selain- ada kayak asap-asap polusi gitu nggak sih? Bener banget. Soalnya pas aku jalan nih dari Jakarta ke Klaten, kan aku naik jalan tol. Hmm. Di pertengahan perjalanan tuh kayak ada asap pembakaran tuh kayak banyak banget. Iya benar. Apalagi kalau di Jakarta tuh banyak banget pabrik industri tuh yang kayak uapnya tuh gede banget loh. Jadi kayak kita tuh udah nggak cerah lagi awannya. Jadi kadang kita bisa lihat jelas gitu loh. Jadi kalau sebenarnya kita ngerasa tuh sebenarnya bukan cuma ngerasa doang, karena emang udah kelihatan sih, emang prominent sih. Bener juga Iya sih. benar sih, ya kan. Tapi menurut kamu akhir-akhir ini ada banyak asap sama debu itu karena apa sih? Kalau menurut aku sih karena kita lebih padat juga sih. Mungkin kita sering di daerah kita juga udah lumayan macet kan kadang tuh. Jadi kita lebih padat juga kendaraannya, dan sekarang juga udah minim sih yang menggunakan kendaraan-kendaraan umum. Jadi makanya lebih banyak asap-asap yang dihasilkan dari knalpot gitu. Tapi menurut aku nggak cuma yang kamu bilang tadi doang sih. Contohnya lain itu ada kayak kamu bakar sampah sembarangan. Terus uap atau asap dari pabrik-pabrik tadi yang kamu juga bilang itu. Iya, bener banget. Soalnya benar-benar pas aku main ke tempat kerja papaku, emang di situ tuh kayak udaranya itu udah nggak bisa dihirup sama manusia gitu loh. Bener sih. Kayak lu mau ngehirup itu berapa lama juga pasti sakit gitu. Iya, bener banget sih. Nah, kalau dari isu ini kita kayaknya emang nggak bisa nge-handle ini satu orang. Iya nggak sih? Kita nggak mungkin cuma satu orang doang. Iya sih, bener. Karena ini pemicunya banyak banget sih. Terlebih lagi yang kita hasilin ini bukan cuma polusi udara loh, Ken. Emang apa lagi selain polusi udara? Selain polusi udara ya, kalau kita lihat dari kehidupan kita sehari-hari nih ya, mungkin kita sering banget ada yang namanya belanja online. Hah? Kita nyala kipas angin, kita naik motor yang udah aku sebut tadi. Itu bisa loh ngasilin yang namanya gas metana dan etalin. Hah? Etilin. Belanja yang online? bisa jadi emisi karbon. Belanja online, naik motor sama kegiatan yang biasanya kita lakukan itu bisa ngasilin banget. itu semua. Bisa banget, karena sebenarnya ini jarang diketahui orang-orang ya, karena banyak sekali orang-orang yang nggak sadar. Tapi sebenarnya belanja online itu yang namanya belanja online ya, kita pasti adanya kurir dong, ada transportasi. Benar. Transportasi itu pakai apa? Pakai mobil, pakai truk gitu-gitu. Iya nggak sih? Bener dong. Oke. Nah itu yang hasilin polusi udaranya dong ya. Terlebih lagi kalau iya. misalnya ada yang retur barang loh. Bayangin, gimana bolak-baliknya?
Iya nggak sih? Bolak-balik gitu kan? Iya, terlebih lagi ada yang namanya kemasan bubble wrap. Itu yang dapat menumpukan sampahnya lebih banyak lagi. Iya bener, apalagi kalau retur kan double-double gitu gak sih? Iya, iya kan, bener banget, bener banget. Nah makanya tuh, jadi sekecil apapun hal yang kita lakuin tuh sebenarnya ada dampaknya juga sih Ken. Tapi banyak orang yang sekarang tuh kurang sadar akan hal itu. Tapi menurut kamu itu kan tadi secara general ya kayak Iya. semua orang kenapa? Menurut kamu dampaknya di lingkungan sekolah itu apa sih, Li? Kalau untuk di lingkungan sekolah ya, kita bisa lihat dari cara kita memanfaatkan elektronik sih. Contohnya cara kita menggunakan kipas itu kan ngehasilin emisi karbon juga loh. Kok Dari- bisa? Iya, karena dari mulai dari sistem operasinya kita udah menggunakan listrik dan jadi kita bisa menghasilkan emisi-emisi karbon tersebut terutama apabila kita memakai secara menguras ya. Jadi kayak berlebihan gitu sebenarnya tidak baik. Makanya di sekolah kita ini kita tuh sangat memegang erat budaya penghijauan, termasuk kamu Iya. lihat gak sih di sekeliling kelas kita kan ada yang namanya tanaman hidroponik Iya ya kan? sih, iya iya. Dan ada di atap-atap gedung TK ya, dan juga ada kebun-kebun kita di belakang sekolah yang biasanya dibantu oleh Pak Rohim gitu ya. Tapi menurut kamu nih, penggunaan panel surya itu termasuk jadi salah satu aksi nyata pengurangan emisi gas nggak sih? Termasuk dong, termasuk karena panel surya ini tuh membantu maksudnya membantu menyerap energi dari matahari ya. Jadi mungkin kita kalau misalnya kita menggunakan listrik terlalu banyak nih, kita dapat dibantu oleh panel surya. Dan saat ini sih mungkin masih sedikit ya Ken kayaknya yang pakai panel surya ini. Iya Jadi sih, ya karena harganya juga mahal ya. iya bener mahal, itu aku baru mau bilang itu. Iya, jadi sebenarnya panel surya ini bagus banget, aku highly recommend sih kalau pakai panel surya ini. Dan semoga aja kita bisa memperbanyak produksi penggunaan panel surya ya Ken ya. Iya. Tapi tadi kan kita ngomonginnya soal yang bisa dilakukan sama dewan sekolahnya. Ya. Tapi kalau yang bisa dilakuin sama kita sebagai siswa, warga sekolah tuh apa sih contoh aksi nyatanya? Contoh aksi nyata, ini bagus banget nih. Kalau aksi nyata dari kita sebagai siswa nih, sebagai murid-muridnya, kita bisa mulai paling hal terkecil dulu. Jadi nggak cuma secara di sekolah aja sih. Kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Contohnya dari kita mau jajan ke kantin, kita kan biasanya banyak yang minum es kan, Iya minum sih, es cekek gitu ya. Iya, ada yang jajan makaroni juga gitu. Ini bagi-bagi teman-teman semua yang terkhususnya murid ya, terkhususnya para peserta didik lainnya, teman-teman semua mungkin bisa lebih bijak lagi ketika kita mau membeli sesuatu, kita bisa dengan membawa tempat bekal sendiri dari rumah. Mungkin nanti kita bisa titipin ke ibu kantinnya, kita mau jajannya, kita pakai tumbler boleh. Dan yang terpenting kita nggak nyisain sampah aja sih yang akhirnya bakal numpuk, terutama teman-teman nih yang kalau misalnya kurang sadar kalau misalnya kita ada yang namanya tempat sampah, jadi kita bisa buang langsung ke tempat sampahnya gitu. Oke, jadi intinya kita disuruh bawa tempat bekal atau tumbler Iya, sendiri ya? betul. Oke, terus selanjutnya menurut kamu nih, kalau sampah mereka terlanjur udah sebelum-sebelumnya pakai sampah plastik itu bisa diapain aja sih biar nggak numpuk gitu aja? Kalau untuk plastik sampah ya, kita kan ada yang namanya di sekolah ini kan kita juga ada budaya pendauran Pendaur ulangan. Tahur ulangan, iya. Pendaur ulangan, iya, oke lah itulah pendaur ulangan. Dan pendaur ulangan ini membantu kita untuk lebih sadar lagi dengan sampah-sampah yang kita telah hasilkan. Dan mungkin kalau untuk plastik ini, kalau untuk dari diri kita sendiri ya, kita dapat memulainya untuk dengan recycle. Kamu tahu prinsip 3R ya? Reuse, apa gimana? Reduce, recycle. Recycle ya, Oh, betul, iya, betul, iya, betul. iya. Jadi yang pertama ini kita bisa dengan mengurangi, tapi kalau misalnya untuk reduce ini, mengurangi ini sepertinya cukup sedikit keberatan kalau untuk murid Kita semuanya sendiri ya, benar. Jadi, kita bisa dengan reuse, yaitu dengan menggunakannya kembali. Kalau misalnya bisa, kita
pakai tote bag aja lebih bagus gitu. Jadi bukan yang single use Yang bags. plastik-plastik Iya. gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah terlanjur ada plastik di rumah atau di sekitar sekolah, kita bisa kreasikan, kita bisa kumpul ini, terus kita jadi kreasin deh buat jadi dekorasi kelas gitu. Itu namanya recycle. Jadi bisa Oke, dekorasi oke, kelas oke, kita jadi nyambung menarik dengan hanya satu sampah saja. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong tentang pengelolaan sampah nih, kamu suka nonton anime nggak? Anime suka banget dong. Suka banget dong ya. Kalau Gachiakuta itu kamu tahu nggak? Gajah Kuta apaan? Gachiakuta itu anime yang baru terbit kan, yang udah lama terbit. Itu maknanya pol banget menurut aku kalau kita tentang kalau misalnya terkait dengan isu-isu yang sedang kita bahas ini. Karena kalau misalnya di anime itu mereka tuh menceritakan seorang murid, seorang anak Heeh. yang terlempar oleh Terlempar. terlempar. Gimana? Gimana ya ngomongnya ya? Jadi ada seorang anak yang dijatuhi sebuah hukuman, Oke. yaitu dia dijatuhkan ke lubang sampah. Hah, lubang sampah. Lubang sampah, bener-bener literally semuanya lubang sampah. Hubungan apa? Hukuman apaan? Iya, karena dia ini tuh ada suatu isu ya dengan masalah pribadinya. Jadi dia ada terkena ini juga tuduhan juga Tuduhan apa? atas suatu kriminalitas. Mungkin kita kayaknya Oh ya udah sih. Oke. kita bisa nonton aja kali ya. Apa tadi judulnya? Gachiakuta. Gachiakuta. Oke. Dan ini tuh menarik banget karena dari dia sejak dia dilempar dan dibuang ke lubang sampah itu, dia tuh bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitarnya. Hah? Karena bener-bener literally semua di sekitarnya tuh dia sampah. Jadi dia bisa dengan powernya dia, dengan ancaman-ancaman yang di sekitarnya dia manfaatkan semua itu, jadi bisa jadi power. Jadi dari sampah bisa menjadi power. Itu relate gak sih? Relevan kan? Relevan sih kalau kita Relevan ngomongin banget. soal reduce recycle. Bener banget. Itu seru banget sih. Kalian, aku highly recommend untuk kalian kalau kalian nyari motivasi untuk agar kalian bisa ningkatin kesadaran juga agar gimana sih sampah itu bisa bekerja di dunia ini, agar kita bisa membantu dan berpartisipasi dalam pengurangan sampah gitu, supaya nggak berdampak juga ke dunia-dunia lainnya juga. Ya seperti itu deh. Kita bisa pakai prinsip 3R juga. Jadi ya gitu deh. Kita udah dulu gak sih ngobrol-ngobrolnya, Li? Iya, kita udah panjang loh ini. Udah berapa menit ya? Kayaknya. Oke, jadi buat teman-teman ya, buat pandangan lain tentang masalah di lingkungan kita, Iya. boleh drop di kolom Iya, di komentar. kolom komentar ini ya. Kalau misalnya kalian mau sharing-sharing juga boleh, dan kalau ada yang mau nanya-nanya juga boleh, karena kita sama-sama belajar. Ya. See you at the next episode. Insan Teratai Airwaves, Satu suara, satu keluarga. Dan